Namanya kemarin hai dibaca atau dibilang apa? Hello. Hello. Yang di belakang sudah tidur belum? Belum ya, jangan tidur lah. Ya, oke. Saya mau bertanya, siapa yang ingin jalan-jalan? Emang mau jalan-jalannya kemana? Oke. Ada yang mau goodie bag? Mau? Hanya mau saja? Mau apa mau? Siapa yang mau? Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Siapa yang mau? Ayo cepat. Oke, kenalan dulu ya. Dan kita sayang-sayang lagi. Oke, namanya siapa ya? Us. Ya. US. Oke, namanya Us. Ya. Bukan khusus. Dari mana? Dari Sumba. Dari Sumba. Oke, sudah pernah keluar negeri belum? Belum. Kalau mau keluar negeri mau mana? Ke Jepang. Oke. Ya, kenapa Anda yang mau datang ke sini ngambil ini? Tes mental. Belajar. Oke. Ya, itu salah satu contoh. If you would like to get something, then you have to reach it, right? Ya, kalau Anda mau ya harus cari. Siapa yang mau, tapi nggak mau ngambil. Ya, jadi ya, you will not get anything. Oke. Ya, selamat siang. Nama saya Christine Suyasa. Kembali kita bertemu setelah matrikulasi kemarin ya. Kami dari Kantor Urusan Internasional. Jadi ada saya di sini, Christine Suyasa. Lalu di belakang, lambaikan tangan Pak Okta. Pak Okta, ya itu di Kantor Urusan Internasional. Lalu ada Pak Neil. Ya, itu Pak Neil di dekat pintu. Beliau nanti di pusat bahasa atau ada kursus-kursus. Kalau nanti di akhir nanti teman-teman perlu mentranslate abstrak itu dengan Pak Neil. Lalu di internasional juga kami punya 2 mahasiswa yang sedang melakukan PKL. Ada Kak Sarah di belakang, ya. Ada Kak Yoel juga. Lalu ada kakak kelas Anda itu Adi mengikuti student assistant ya. Jadi kami di internasional juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin mungkin kerja part time gitu. Oke. Kita mulai ya. Informasi dari internasional. Oke. Nah, kalau Anda lihat itu adalah mitra kami di Undira. Jadi kita untuk kapasitinya untuk merealisasikan adanya international cooperation, lalu kita bekerja sama dengan universitas baik pendidikan tinggi maupun industri untuk memberikan pengalaman-pengalaman baik dalam teaching, learning, lalu ada community empowerment, itu adalah pengabdian kepada masyarakat, mobility, nah ini student mobility, ada pertukaran pelajar baik inbound dan outbound, lalu ada international experiences internship bagi teman-teman yang ingin magang ke luar negeri nanti bisa, dan short term international program. Jadi kami ada program-program internasional, nanti kami sampaikan ya. Scope responsibility-nya itu adalah inbound. Jadi apa saja inbound? Inbound adalah program-program di mana mahasiswa asing yang datang ya, mahasiswa ataupun lecturer ataupun staff yang datang ke Undira. Jadi ada international semester program. Nah, teman-teman besok akan bertemu dengan teman-teman kita yang belajar di Undira dari Jerman. Siapa yang mau es krim besok? Iya. Jadi kita akan ada namanya
Yeah, why it's Sunday on Wednesday? Because Sunday is on Wednesday. Besok kita ada program bagi-bagi es krim, first come first serve. Ya, itu jam 11.30 pas makan siang ya, dari jam 11 sampai jam habisnya es krim. Ya, itu gratis. Teman-teman silakan datang. Di bawah tempatnya di lapangan. Lalu ada itu kita punya mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa dari Jerman. Besok teman-teman akan ketemu karena mereka akan serving es krim kepada teman-teman. Dan kita di program internasional itu juga ada 3 mahasiswa yang saat ini ikut adalah mahasiswa dari sastra Inggris. Dan juga teman-teman dari berbagai prodi ikut sebagai student facilitator ya, atau lessons officer. Lalu yang kedua itu program inbound kita adalah Passage to Asian. Jadi Universitas Jayapura ikut sebagai member Passage to Asian. Passage to Asian itu universitas-universitas yang ada di ASEAN. Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan seminar atau study tour atau belajar ke ASEAN ya di negara-negara tetangga itu bisa melalui Passage to Asian. Lalu ada International Work Camp. Dalam 1 tahun kita lakukan 2 kali International Work Camp. Kita kedatangan mahasiswa Jepang, itu mereka masing-masing dari Kansai University dan Momoyama Gakuin University. Nah ini terbuka kesempatan bagi teman-teman untuk ikut di dalamnya. Jadi nanti kami akan share pengumuman untuk mengikuti program ini. Nah, ini kegiatannya 2 minggu bersama mahasiswa Jepang. Volunteer. Sebelumnya kita ada program volunteer ke Jerman. Jadi teman-teman bisa melakukan program 1 tahun di Jerman, tinggal di Jerman, dapat apartemen, dapat uang saku. Namun karena pandemi, itu program ini sementara di hold dulu sama pemerintah mereka, ya. Sehingga saat ini masih belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka kami akan umumkan lagi. Saat ini masih ada 1 kakak kelas Anda, Natalia Eka namanya, sedang melakukan atau mengikuti program volunteer ini di Jerman. Full time students, jadi kami juga ada mahasiswa dari Filipina, dari Timor Leste, itu kuliah di Undira. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari luar negeri, mohon nanti menginformasikan keberadaannya ya, bukan hanya pada saat mau kuliah saja, tetapi nanti harus keep in touch dengan kantor urusan internasional karena itu berhubungan dengan dokumen-dokumen. Jangan sampai nanti visa Anda habis baru menghubungi KUI, ya itu telat, nanti ada kena deportasi. Guest lecture, ya kita juga akan kedatangan guest lecture di tanggal 18 Oktober besok ini. Kita akan kedatangan guest lecture dari Denmark. Itu nanti program studi yang berkaitan dengan guest lecture itu psikologi dengan PAUD. Nah, guest lecture ini sering sekali ada di Undira, jadi bergantian ya. Kami di KUI berusaha mendatangkan guest lecture dari berbagai study program. Lalu yang inbound program yang terakhir itu adalah summer camp. This is the really fun program ya. Kami baru saja menyelesaikan program summer camp, itu kami lakukan dalam 1 bulan programnya. 1 minggu pertama itu melakukan kegiatan secara online, belajar secara online melalui video-video. Lalu yang kedua, minggu kedua mahasiswa asing dan mahasiswa Undira itu melakukan kegiatan di Bali. Lalu minggu ketiga kita sama-sama naik bis malam nih ke Jogja, melakukan kegiatan di Jogja. Lalu minggu keempat, di akhir minggu ketiga, entah mahasiswa asingnya mau masih tinggal di Bali atau masih tinggal di Indonesia atau mau pulang langsung silahkan. Tetapi minggu keempat kita melakukan reporting, membuat laporan ya, sampai akhirnya selesai program. Nah itu summer camp, nanti teman-teman bisa lihat videonya. Nah program outbound itu adalah program keluar ya. Kita ada yang namanya overseas training ya.
Siapa yang ingin training ke luar negeri? Oke, hanya 1, 2, 3, 4, 5, oh ada 1000. Oke, 1000 orang mau training ke luar negeri. Ya, ada bisa training di hotel, bisa training di beberapa tempat ya, industri-industri. Dan ada student exchange. Siapa yang mau exchange ke Jepang? Weh, asik. Sudah belajar bahasa Jepang? Oke, bagi Anda yang memang ingin misalnya student exchange ke Jepang, Anda sudah harus belajar bahasa Jepang dari sekarang. Karena pembukaan program beasiswa belajar ke Jepang, ya, ke Jepang itu sudah tinggalnya 1 tahun dapat beasiswa lagi, ya, bisa hidup di Jepang selama 1 tahun dikasih beasiswa. Nah itu ya teman-teman harus persiapkan kemampuan bahasa Jepangnya dari sekarang. Lalu yang ketiga adalah P2A Mobility Programs, ya. Kalau tadi kita menerima mahasiswa dari universitas atau pendidikan tinggi di ASEAN, nah sekarang kita lah ya jalan-jalan keluar ke negara-negara tetangga. Dan yang ketiga adalah International Cooperation. Jadi KUI berusaha meningkatkan, menambah dan memaintain kerjasama yang kita lakukan dengan industri ataupun mitra-mitra luar negeri. Oke, ini adalah International Semester Program, itu kegiatan yang kita lakukan. Nah, ada International Semester Program Entrepreneurship dari Perspektif. Ini yang dilakukan 1 semester lamanya. Jadi teman-teman akan ikut belajar di 1 kelas bersama dengan mahasiswa asing yang besok Anda temui itu. Ya, jadi setiap semester kita ada teman-teman dari Jerman yang kuliah di sini. Ya, teman-teman bisa ikut belajar di kelas. Semua pembelajaran itu diberikan dalam bahasa Inggris. Lalu durasinya 4-5 bulan ya 1 semester. Nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin ikut program ini, nanti kita akan konversi. Kalau misalnya ada mata kuliah yang bisa dikonversi ya. Jadi tetap nanti nilainya kita bawa ke nilai reguler Anda. Nah ini bukan hanya belajar di kelas, tetapi setiap 2 minggu kita akan jalan-jalan di Bali. Ya, program IAP ini baru saja datang dari excursion dari Banyuwangi. Yang kita ada kerjasama dengan UNER di Banyuwangi untuk melakukan multicultural program di sana. Ya, ini kegiatan inside dan outside the classroom. It's very fun if you see from the pictures. Yang ini adalah kegiatan kita dengan fisioterapi, diajarin gimana caranya memperbaiki sendi-sendi gitu ya. Lalu ini adalah kegiatan di mangrove area. Jadi kita selain menjaga daerah mangrove, ya, menjaga kebersihannya, juga kita menanam mangrove. International program with Japanese partners yang saya sampaikan tadi dengan Kansai University, dengan Momoyama Gakuin University, ya, dan juga international internship. Jadi ada 2 mahasiswa yang sebentar lagi akan berangkat ke Okinawa untuk melakukan internship selama 1 tahun di Okinawa, Jepang. Ya, ini International Work Camp. Nah, kegiatan International Work Camp kita lakukan di Bali Barat dengan mahasiswa Jepang. Ini adalah kegiatan International Semester Program dan International Work Camp. Jadi teman-teman kalau punya skill, silakan nanti menghubungi kantor urusan internasional. Siapa tahu ada yang bisa menari, ada yang bisa menabuh gamelan. Ini mereka belajar di Desa Catur,
tentang pengenalan herbal, belajar tentang kopi. Ini kita menyusuri mangrove. Ini kita belajar ke Jatiluwe untuk menanam padi dan belajar bagaimana siklus padi di Jatiluwe. Ya, jangan lupa ikuti atau follow IG-nya internasional ya, undira.international. Ini kegiatan International Work Camp, lalu full time foreign students. Saat ini kita bertambah mahasiswanya, ada 2 student untuk program studi fisiologi, psikologi, 1 mahasiswa dari fisioterapi, 1 mahasiswa dari PAUD, dan 1 student magister manajemen ya. Nah, ini Passage to Asian Mobility Program. Jadi pria-pria ini ya, mahasiswa ini adalah mahasiswa pilot. Jadi mereka belajar ke Bali dan kita tidak punya program aviation ya untuk pilot, tetapi mereka ingin belajar tentang educational tourism. Jadi mereka datang ke Undira, kita buatkan program bersama. Ini Passage to Asian Activity, sama seperti teman-teman nanti kalau misalnya ada seminar atau kegiatan untuk di negara-negara tetangga, kita akan bersama-sama pergi, tapi tidak dalam jumlah yang banyak, paling maksimal 10 orang. Nah, kita menerima guest lecture itu dari US Consulate General, jadi Konsulat Jenderalnya Amerika memberikan guest lecture, lalu ada tentang cybercrime awareness dari Dhaka University Bangladesh, dan masih banyak lagi. Kita kedatangan dosen dari colon cancer dari University of Colorado, lalu ada 1 bulan guest lecture bersama dosen-dosen dari Jerman untuk fisioterapi. Nah, ini outbound programnya, student exchange, ada overseas internship, volunteer, B2A student mobility. Ya. Nah, tadi ada yang ingin pergi ke Jepang. Nah, kita sekarang melihat bagaimana kegiatan teman-teman di Jepang. Nah, ini mereka selain belajar juga mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa, hidup selama 1 tahun di Jepang. Ini adalah mahasiswa yang saat ini sedang ada di Jepang. Mereka baru kirimkan video ini tadi malam. Mereka mendapat beasiswa kuliah 1 tahun di Momoyama Gakuin University. Jadi setiap anak akan mendapatkan 1 apartemen gitu ya. Sudah lengkap, tidak perlu membawa apa-apa dari Bali. Semua sudah lengkap, sudah ada mesin cuci, sudah tempat tidur, kitchen, semuanya sudah lengkap. Momoyama Gakuin ini dekat sekali dengan Osaka Castle.
Mereka belajar tentang simulasi gempa. Ya, siapa yang tertarik mau kuliah di Jepang? Ya, yuk rame-rame, nanti di bulan Januari itu informasinya akan keluar ya. Nah, mahasiswa yang sedang berada di Jepang saat ini selama 1 tahun, baru saja mereka berangkat di Agustus kemarin. Itu adalah anak Agung Oki Berliana dari program studi psikologi dan Cakra Sagiartali dari program studi Sasil. Program ini terbuka untuk seluruh program studi. Jadi silahkan bagi Anda yang sudah tahu, oh saya mau ikut exchange ke Jepang, saya mau ke Amerika, itu silahkan pelajari atau persiapkan bahasa dari sekarang. Nah ini untuk internship, ada internship ke Malaysia, ada ke Thailand, lalu ada internship juga ke Jepang. Ini untuk internship di Amerika, mereka merayakan galungan ya, galungan celebration di Desert Miami. Nah, ini mereka sambil kerja juga bisa menikmati jalan-jalannya nih. Mereka melakukan internship di Amerika selama 1 tahun. Nah, kalau Anda tertarik, silahkan ikuti atau follow us on Instagram. Semua informasi-informasi itu akan teman-teman dapatkan. Jadi setiap kegiatan itu teman-teman akan dapatkan melalui Instagramnya undira.international atau international office ya. Nah jangan lupa besok itu kita akan ada Sunday on Wednesday ya. Tempatnya itu ada di kampus field. Jadi di bawah di lapangan ya. First come first serve, jangan nangis nanti kalau sudah habis es krimnya karena teman-teman turunnya telat terlalu siang gitu ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman mohon bisa mengisi presensi untuk kantor urusan internasional karena kami ingin tahu bagaimana keinginan Anda nanti untuk pengembangan karir, untuk informasi-informasi, dan di KUI ini juga memberikan kursus ya, kursus yang saat ini ada itu adalah kursus bahasa Korea. Ya, jadi ada yang ingin belajar bahasa Korea? Annyeonghaseyo. Ya, karena saya juga ikut 1 semester belajar Korea, aduh susahnya bukan main. Tetapi ya paling tidak tahu annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Ya. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan? Bagi teman-teman yang bertanya, ya, itu kami udah siapkan goodie bag, ya. Tapi harus follow dulu Instagramnya. Ya. Ada pertanyaan kah? Yes. Oke, untuk kursus bahasa Korea itu kita akan buka kira-kira di bulan Oktober ya, Oktober akhir atau awal November. Itu nanti akan diinformasikan kapan mulainya. Karena kemarin sudah level berapa? Saya biasa kalau mencintai Oh, sudah saya. Oke, kami ada yang bulan November. Jadi ada nanti yang level kedua, ya, karena kita sudah selesai kemarin level 1. Tapi bagi teman-teman yang ingin kursus mulai dari level 1 juga nanti ada. Ya, kami akan diinformasikan melalui IG. Ya, oke. Ada lagi? Silakan.
Ya, siapa lagi? Ada yang bertanya? Ini kayaknya di sini tadi. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Leticia Cordelia Meviani, saya dari Prodi Sastra Inggris. Saya mau nanya untuk pendaftaran kursus Korea itu gimana ya Bu? Oke, nanti pendaftaran kursus Korea nanti akan kita buka melalui IG Unira ya. Akan dibuka pengumumannya. IG internasional ya. Jadi nanti lihat di IG-nya, oleh karena itu penting bagi teman-teman untuk follow IG. Ada lagi? Udah. Kalau untuk ini itu termasuk UKM bukan? Tidak, ini khusus. Iya, bukan UKM. Tapi nanti kalau nanti Pak Dermawan mau buat UKM boleh juga. Oh, dapat SKP juga ya untuk yang ikut. Ya. Ada pertanyaan lagi? Halo. Iya, apakah kerjasama kita atau program-program yang ditawarkan oleh KUI itu hanya kawasan ASEAN saja atau sampai Eropa? Ya, sampai Eropa. Hanya saja untuk volunteer, prodi apa tadi? Manajemen. Oke. Kakak kelasmu itu ada di Eropa saat ini, di Jerman. Jadi itu bisa diikuti oleh mahasiswa sebagai volunteer. Ya, mudah-mudahan pemerintah Jerman akan membuka lagi program volunteer tersebut, jadi bisa diikuti. Ya, dan juga untuk internship, misalnya manajemen itu akan melakukan PKL. PKL itu juga ada yang ke Jerman. Ya, itu bisa melakukan internship ya melalui placement international. Oke, untuk PKL itu diminta, maksudnya melakukan volunteer itu diminta sampai B2. Ya, sampai B2. Makanya sebelum ke Jerman itu harus ikut tes di Goethe Institute. Ya. Ya, teman-teman, tadi saya sudah jelaskan tadi pagi tentang UKM UNESCO. Maka program internasional itu salah satu adalah program UKM UNESCO. Maksudnya bisa ikut UKM UNESCO, maka pasti tahu informasi tentang internasional. UNESCO itu benar gitu ya Pak ya? Oh ya, ini kakak kelasmu nih dari UNESCO juga. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Selamat sore, saya Cynthia dari Program Studi Sastra Inggris. Untuk program outbound harus studi skripsi itu ada minimal semesternya atau bisa diikuti mahasiswa dari semester berapa? Untuk outbound, untuk program yang keluar supaya bisa diakui itu minimal semester 3. Ya, minimal semester 3 karena kita ada program MBKM, ya. Ada lagi? Ada. Oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica dari program S1 Manajemen. Saya ingin bertanya, apakah program kuliah internasional mahasiswa yang diberangkatkan di luar negeri, apakah mahasiswa yang berprestasi atau melalui seleksi? Terima kasih. Itu dilakukan, semua program itu dilakukan berdasarkan seleksi, baik itu magang, exchange program ataupun yang volunteer, semua itu dilakukan melalui seleksi. Nah, kami tidak melakukan seleksi sendiri,
Tetapi apabila misalnya ini adalah internship ya, magang, jadi kita punya mitra di luar. Mereka yang melakukan internship, mereka juga melakukan seleksi. Baik itu mereka lakukan melalui Zoom ataupun Skype, itu dari mereka. Tetapi seleksi awal itu kita akan melakukan dari KUI. Ada lagi pertanyaan? Oke. Selamat sore, perkenalkan nama saya Anak Nur Gayatri. Saya ingin bertanya, untuk syarat pertukaran pelajar ke Jepang itu apa aja ya? Terima kasih. Syarat pertukaran pelajar ke Jepang. Satu, tentu karena kita akan hidup di negara Jepang harus bisa bahasa Jepang. Lalu yang kedua, di Jepang Anda juga harus bisa berbahasa Inggris karena Anda akan mengikuti program belajar itu bersama dengan mahasiswa di seluruh dunia. Sehingga kemungkinan Anda akan menggunakan bahasa komunikasi di kelas adalah bahasa Jepang, tetapi di luar bersama dengan mahasiswa internasional itu bahasa Inggris ya. Tentu bahasa Jepang. Orang sebelum pergi ke Jepang itu diseleksi dulu apakah bisa bahasa Jepang atau tidak ya. Seleksi awal di sini, lalu seleksinya nanti dari Jepangnya juga dilihat dari kemampuan bahasa Jepang Anda. Ya, kalau misalnya bahasa Jepangnya, misalnya Anda lolos seleksi, tetapi ketika sampai di sana bahasa Jepang Anda masih dipikir masih low, Anda harus ikut kelas A. Tapi kalau misalnya, misal saja ya, kalau misalnya bahasa Jepang Anda sudah lebih baik, atau standarnya berbeda, itu nanti ikutnya di kelas B, itu model, ya. Oke. Selain kemampuan akademis, juga ada non akademis. Apabila Anda memiliki skill, misalnya bisa menari, bisa yang mencerminkan Indonesia, lalu bisa skill-skill yang lain itu juga harus ditonjolkan. Karena selama ini mahasiswa Undira yang mengikuti program belajar ke Jepang itu mereka bisa ngajar bahasa Indonesia. Do you want to know how much do they get for 1 hour of teaching Indonesian language? 1 jam mahasiswa kami dibayar 300.000 untuk mengajar bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan teman-teman pintar bahasa Indonesia sehingga bisa juga mengajar bahasa Indonesia kepada orang Jepang, ya. Dan di kampusnya sendiri itu banyak sekali dibuka kesempatan untuk part-time job. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan informasi yang sangat banyak ketika sudah sampai di Jepang. Ada lagi? Sebelah sini tidak ada? Oke, ya. Ya, itu dulu. Perkenalkan, nama saya Lana dari program studi manajemen. Saya ingin bertanya, untuk summer camp-nya itu bisa diikuti dari semester berapa? Apakah dari mahasiswa baru sudah bisa diikuti? Ya, terima kasih. Ya, untuk summer camp itu bisa diikuti oleh semua mahasiswa karena ini summer, ya, dibuka kesempatan, tetapi kami seleksi karena kami hanya mencari maksimal itu 20 orang, ya, 20 orang, mungkin hanya 3-5 orang dari Undira, ya, karena kami memberi kesempatan kepada partner mahasiswa dari mitra Universitas Luar Negeri, ya, jadi summer camp itu kita lakukan nanti di bulan Agustus ya tadi ya, oke, ya, jadi di bulan Agustus sampai pertengahan Agustus sampai pertengahan September, ya, jadi itu dilakukan 1 bulan seperti tadi, 4 minggu, ya, so much fun. Ada lagi di sini tadi? Pertanyaan terakhir ya.
biasa dipanggil Tiara dari prodi akuntansi. Pertanyaan saya itu, misalnya kita di pertukaran pelajar dari sini ke Jepang, apakah setelah 1 tahun pertukaran itu kita bisa lanjutkan di sana sampai lulus atau diperhatikan di sini? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi apakah Anda boleh menikah langsung? Itu pertanyaannya kan? Nah, jangan dulu, selesaikan dulu kuliahnya di Undira ya. Kami hanya mengirim mahasiswa yang kembali ke Undira. Dalam artian kan kalian ini lakukan selama masih kuliah ya. Jadi itu Anda harus kembali melanjutkan graduate dari Undira ya. Tetapi ada program yang Anda tidak harus kembali. Contohnya volunteer. Volunteer itu bisa dilakukan apabila Anda kalau sudah tamat ya, dalam artian begini, kamu sudah skripsi, sudah ujian skripsi, Anda mau cari program volunteer, silakan ya. Mungkin nanti karena program volunteer itu 1 tahun sampai 1,5 tahun, Anda berpikir saya mau ambil deh peluang ke Jerman dulu, jadi Anda pergi ke Jerman ya. Nah, mungkin nanti lagi 1,5 tahun Anda berpikir, oh saya mau pulang nih, mau ikut merasakan gimana rasanya di wisuda gitu, silakan. Tetapi kalau misalnya karena Anda sudah selesai skripsi, jadi Anda berpikir, oh saya lanjut saja karena ada ada kesempatan untuk belajar bahasa dan melanjutkan pekerjaan di sana, ya silakan. Ya, tetapi syaratnya harus skripsi. Bagi teman-teman yang belum skripsi harus kembali ke Undira. Kalau enggak, kami KUI yang akan digantung sama sama embassy-nya nanti. Ya, oke. Ya, saya perkenalkan juga itu ada Kak Adi. Ya, sebelum kita menutup acara ini, Kak Adi ini adalah sini nih. Kak Adi ini semester lalu menyelesaikan program pertukaran pelajar ke Jepang. Tetapi karena pandemi, dia tidak bisa pergi ke Jepang, dia belajar dari Bali. Tetapi ikut pembelajaran secara Zoom di Jepang, ya. Nah, apa keuntungannya? Di? Banyak sekali yang saya dapat pelajari, yang tentunya mempelajari culture, gaya hidup, gimana mereka mengatur waktu, dan yang kita ketahui orang Jepang itu sangat tepat waktu dan mungkin akan sangat berguna bagi kehidupan kita ke depannya untuk mengatur waktu agar tepat dalam planningnya biar lebih bagus tepat. Ya, Kak Adi ini juga baru ikut summer camp ya, jadi kita having fun kan nih? Ya, Kak Adi ini waktu ikut pembelajaran exchange program dengan Jepang itu, walaupun dia tidak bisa berangkat, tetapi dia dikirimin uang dari Jepang. 1 bulannya berapa nih? 8 juta. Ya, jadi lumayan dapatnya. Itu 60.000 yen per bulan. 60.000 yen, bukan yen ada yen sih. Yen seken ada. Ya, jadi 6 juta per bulan. Oke? Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari KUI, Kantor Urusan Internasional. Apabila nanti ada pertanyaan atau informasi yang belum jelas, silahkan nanti menghubungi kami di KUI. Oke? Selamat siang. Terima kasih pada Ibu Christine Suyase selaku Kepala Urusan Internasional yang sudah menyampaikan